Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Biarlah kita dipandu firman Tuhan melakukan semua aktivitas memuliakan Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 30, demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemerdekaan, kebebasan dari dosa dipahami oleh orang Yahudi adalah dengan melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Tapi Paulus di dalam Roma 3 mengatakan, semua orang telah berdosa dan tidak satu orang pun dapat dibenarkan kalau karena perbuatannya melakukan kebenaran tersebut. Maka seseorang dapat dibenarkan bukan karena usahanya sendiri. Seseorang dapat dibenarkan adalah karena Tuhan Yesus mengaruniakan kebenaran itu, atau yang sering kita dengarkan dengan sola gratia. Dan dengan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, kita dimerdekakan dari tuntutan hukum itu sendiri. Dan orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus kemudian merdeka melakukan hal-hal yang baik. Orang yang di bawah hukum Taurat, dia melakukan segala sesuatunya adalah didorong dan motivasi karena ketakutan akan dihukum. Dan orang-orang yang demikian sesungguhnya masih di bawah perhambaan, tidak merdeka melakukan kebaikan itu. Dan orang yang demikian bisa saja jatuh ke dalam tindakan yang munafik di depan orang banyak. Ketika tidak ada orang yang melihat, dia bisa saja melakukan dosa. Dan lebih dalam lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa secara substansial, tuntutan hukum Taurat itu bukan sekedar legal formal yang dapat dilihat manusia, tetapi pikiran dan hati juga itu menjadi ukurannya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan engkau membunuh." Itu benar. Dan secara formal kita tidak membunuh secara fisik. Tapi lebih dalam Tuhan Yesus, "Aku mengatakan kepadamu, kalau engkau membenci saudaramu, kamu juga sudah melakukan pembunuhan." Maka karena itu, tidak ada yang merdeka kalau motivasinya adalah supaya dibenarkan dari hukum Taurat. Karena itu, saudara-saudaraku, orang yang di dalam Yesus adalah orang yang merdeka melakukan kebenaran tersebut, bukan di bawah ketakutan bayang-bayang hukuman. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang merdeka, marilah kita melakukan semua kebaikan itu. Pertama sekali, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Maka tidak ada lagi belenggu dosa. Tetapi kemudian, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu, kita pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan demikianlah, kita tetap diam di rumah Bapa. Dan pada akhirnya ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, kita juga masuk ke Yerusalem yang baru. Selamat merdeka, melakukan segala perintah Tuhan, melakukan segala kebaikan. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kami dibebaskan dari belenggu dosa dan merdeka melakukan kebaikan. Mampukan kuatkan kami melakukan kebenaran Tuhan di bawah kemerdekaan Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, Tuhan terima dan sempurnakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.